财，恭喜发财，红包拿来乐开怀，恭喜你财。Halo sedulur, balik lagi di channel Radio Jos bersama saya Daus. Sekali ini saya sedang berada di Kelenteng Hokyokyong Sukomoro. Mari kita lihat suasana di dalam dan kita akan tanya-tanya sedikit seputar perayaan Imlek tahun 2022 ini. Ikutin terus channel Radio Jos. 恭喜呀，恭喜你，一年耕地那一年好，财运永远不用愁，心想嘛事有成就。 Masyarakat Tionghoa Nganjuk bakal merayakan Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili atau Tahun Baru Cina secara sederhana, lantaran masih di tengah pandemi COVID-19. Seperti di Kelenteng Hokyokyong Sukomoro Nganjuk, selain sederhana, nantinya perayaan Imlek tak akan ada atraksi seperti barongsai dan lain-lain. Tahun ini hanya akan dilakukan dengan melakukan ibadah saja. Terkait kapasitas, pengurus Kelenteng Hokyokyong menjelaskan, hanya sebanyak 50% pengunjung yang diperbolehkan melakukan ibadah di kelenteng ini. Nantinya para pengunjung akan melakukan ibadah secara bergantian. Kapolsek Sukomoro mengimbau kepada para jemaat yang hendak beribadah secara langsung agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, jemaah yang hadir harus dalam keadaan sehat. Tradisi Imlek di Kelenteng Hokyokyong ini apa saja, Pak? Oh, jadi seperti kelenteng-kelenteng yang lain, Kelenteng Hokyokyong setiap tahun itu ada acara sebelum Imlek, bersih-bersih kelenteng. Kemudian nanti sebelum menjelang pergantian tahun ada sembahyang bersama. Setelah itu nanti penutupnya itu pada Cap Gome. Jadi 15 hari setelah Imlek itu ada puncaknya. Biasanya sebelum pandemi itu umat-umat berkumpul bersama untuk melakukan silaturahmi. Jadi saling menyapa, saling memberi salam yang belum sempat ketemu pada acara Cap Gome itu bisa ketemu lagi karena itu waktu acara penutup Hari Raya Imlek. Dari mana saja, Pak, yang beribadah di Kelenteng Hokyokyong ini? Kebanyakan umat-umat yang datang di sini itu adalah sekitar Nganjuk ya. Jadi terutama untuk warga Nganjuk, tapi ya banyak juga yang dari luar kota seperti Surabaya, ada juga yang dari luar kota yang lain, Malang, Kertasono tentu yang paling dekat ya. Biasanya ada bersama Kediri, beberapa orang yang punya keluarga di Nganjuk bisa berkunjung dan sembahyang di sini. Untuk Imlek 2022 ini jadi tahun macan air, itu apa artinya? Jadi macan air itu kalau istilahnya orang Tionghoa itu sio macan air itu melambangkan sifat dari macan yang agresif gitu ya, tapi fleksibel karena ini kan ada unsur air ya. Jadi unsur air itu dia bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi dan pada saat yang sama ya kerja keras lah, istilahnya melambangkan bahwa tahun ini kita harus kerja keras, harus lebih gesit. Di samping itu harus fleksibel, jangan terlalu kaku sehingga nanti banyak rezekinya gitu. Jadi ada beberapa yang sio-sio juga yang dari 12 sio itu tentu ada yang istilahnya yang sifat dengan macan air ini tidak harmonis, jadi disebut ciong besar, ada ciong kecil gitu, ada sio-sio tertentu, ada yang sio-sio yang serasi dengan sio macan gitu. Jadi dari 12 sio itu ada yang serasi, ada yang tidak serasi gitu loh. Jadi ada kepercayaan yang tidak serasi harus biasanya ada upacaranya lagi untuk melepaskan atau menghindari ciong gitu loh. Jadi ada upacaranya sendiri. Ciswa namanya, upacara ciswa itu diadakan untuk umat-umat kelenteng gitu ya, untuk menghindari bala dan lain yang sekiranya sionya tidak serasi dengan macan air gitu.
setiap kali Imlek itu sering kali turun hujan, Pak. Apakah ada filosofinya, Pak? Ya, memang ada kepercayaan gitu ya kalau kita pada waktu Imlek itu ada turun hujan ya berarti ya tahun ini kira-kira rezekinya lebih lancar gitu loh. Karena suasana sejuk itu kan dari air akan membawa rasa ya apa ya rasa seger lah. Jadi membawa suasana yang sejuk seperti itu. Kita ada kepercayaan seperti itu. Ada turun hujan ya ada rezeki datang gitu. Perayaan Imlek tahun 2022 ini kegiatannya nanti apa saja? Jadi karena suasana masih pandemi, jadi memang umat yang datang di Klenteng ini kita atur sehingga beberapa yang sekiranya merasa dianjurkan hanya yang datang itu pengurus saja. Sedangkan umat yang lain itu di rumah, sembahyang di rumah atau dibatasi juga apa namanya kehadirannya karena kan ini masih suasana masih ada pandemi ya. Jadi ya tentu ya kita di sini pada acara-acara yang besar ada protokol kesehatan tetap dijalankan seperti cuci tangan ya kemudian kita ada tes temperatur dan lain sebagainya. Perbedaan tahun ini dibanding tahun sebelum pandemi itu, Pak? Oh beda kegiatan yang hilang sekali. apa aja? Jadi tahun ada pandemi ini memang suasana agak beda karena satu umat sendiri pun sudah mulai mengerti karena menghindari kerumunan. Jadi ya Klenteng kelihatannya lebih sepi gitu loh. Jadi pada waktu-waktu event-event atau momen-momen yang besar pun ya yang datang lebih dikit gitu loh. Karena mereka kan berusaha untuk menjaga jangan sampai juga tertular atau bagaimana ya karena ini juga anjuran pemerintah kita harus dukung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kegiatannya yang ditiadakan itu apa aja? Seperti barongsai itu biasanya kan tiap tahun ada. Ini karena ada pandemi ini menghindari kerumunan tuh ya terpaksa itu kita tiadakan gitu. Jadi kemudian acara cap gome itu biasanya kan kita ada silaturahim dengan pengurus-pengurus ataupun dengan umat-umat itu biasanya kita ada pesta kecil-kecilan lah untuk merayakan Imlek bersama itu tahun ini juga kita tiadakan. Jadi memang sudah dua tahun ya. Ini kondisinya berbeda sekali. Jadi kita berusaha selalu supaya menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan seperti itu. Jadi ya dibatasi lah umat-umat yang datang di sini sangat dibatasi, tidak dianjurkan kalau memang tidak perlu gitu. Apa saja sih hidangan khas Imlek itu, Pak? Kalau sekarang itu sudah ini ya sudah berbeda jauh ya kalau tapi yang jelas ada itu pada waktu acara Imlek itu ada manisan tuh kayak ya manisan macam-macam. Jadi ada jeruk juga ada itu buah-buah khas dari apel, ada juga kue tong, ada kue lapis seperti itulah kurang lebih itu punya arti tersendiri bagi umat-umat apa yang Klenteng itu makanan khas yang selalu ada permen ya, itu bawa kegembiraan itu suasana pada waktu itu semua bersukacita lah karena tahun baru dan pada waktu itu kita harus menjaga suasana hati pada saat tahun baru katanya kepercayaan itu kita harus jangan bersedih kita harus gembira kalau kita bersedih sepanjang tahun kita nanti ikut sedih gitu jadi kita selalu menjaga ya supaya suasana satu hari itu kita jaga berkumpul dengan keluarga bersenang-senang lah makan-makan minum semua nah, itu kira-kira makanan khas itu yang ada di tempat kita itu biasanya ada manisan permen karena waktu itu anak-anak juga banyak datang ya ponakan-ponakan jadi buah jeruk itu terutama kemudian ada apel dan lain-lain lagi. Tradisi ini bagi-bagi angpau itu tetap oh iya itu pasti itu pada waktu itu
keluarga-keluarga berkumpul, dari orang tua akan membagikan buat angpau buat anak yang belum kawin atau cucu, kemudian yang sudah kawin juga bagikan ke keponakan-ponakan, dibagikan ke anak-anak. Jadi tradisi itu memang selalu jadi istilahnya satu hal yang mengembirakan, bagi-bagi angpau gitu. Perlu kami jelaskan, salah satu tempat ibadah Tridharma Hokyu Kyong di Kecamatan Sukomoro pada perayaan Imlek ini sudah hampir 2 tahun ini tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nanti malam sekitar pukul 23.00 ini ada acara sembahyangan dan ritual dari pihak yayasan sendiri, sekitar hanya 10 orang. Nanti yang dulunya itu sangat ramai sekali, kita hanya minim sekali nanti yang nanti karena menyesuaikan situasi pandemi COVID. Namun demikian kegiatan ini tetap menjadi atensi kami ini tetap melaksanakan pengamanan sehingga betul-betul pelaksanaan yang sifatnya ritual di Kelenteng Sukomoro ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Pengurus Kelenteng berharap pandemi cepat berlalu agar peribadatan dapat berlangsung seperti sedia kala. Kita semua umat senantiasa dianjurkan untuk berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Kemudian walaupun bagaimanapun ini kita harus tetap waspada. Pandemi ini belum selesai, jadi umat-umat selalu diingatkan untuk jaga jarak, jaga kesehatan, kemudian selalu cuci tangan, seperti itulah. Dan semoga aktivitas masyarakat pulih kembali, ekonomi bisa pulih kembali, ya tentu seperti itu yang kita harapkan sehingga suasana Indonesia ini lebih kondusif lagi, lebih damai dan sejahtera. Kira-kira seperti itu. Kita sangat mengharapkan tahun ini seperti itu. 恭喜呀，恭喜！